Sistem operasi. Ya, kalau kita berbicara tentang sistem operasi sendiri, pasti di antara bapak, ibu, kakak, adik sekalian pasti mengenal yang namanya Windows, Linux, macOS, bahkan Android yang biasa dipakai di smartphone kalian semua. Itu semua termasuk dalam sistem operasi, cuy. Tapi pernah gak sih terbesit di otak kalian semua apa sistem operasi itu? Fungsinya apa dan mungkin gimana sejarah awalnya sistem operasi bisa terbentuk dari awal pengembangannya sampai bisa kita pakai saat ini? Jika kalian merasa ingin tahu itu semua, maka tidak sia-sia kalian mengeklik dan menonton video ini. Karena di video kali ini saya Zakaria Abidin akan menjelaskan secara terperinci apa itu sistem operasi, fungsi dan juga sejarahnya setelah yang satu ini. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Definisi sistem operasi. Setiap komputer di dunia ini pasti memerlukan yang namanya sistem operasi agar komputer tersebut bisa dijalankan dan digunakan. Nah, dalam hal ini sistem operasi atau operating system atau singkat dengan OS pada komputer bertugas melakukan kontrol dan juga manajemen pada operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak software maupun perangkat keras atau hardware. Jadi bisa dibilang tanpa kita menggunakan yang namanya sistem operasi ini akan sangat sulit bagi kita untuk menjalankan perangkat lunak software maupun perangkat keras hardware, atau gampangnya akan sulit bagi kita untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer tanpa adanya sistem operasi. Tapi menurut para ahli dalam bidangnya yang bernama Abbas Ali Pangeran dan juga Doni Arius dalam bukunya yang bernama Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi merupakan sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintahkan serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Fungsi sistem operasi. Kalau kita berbicara tentang fungsi dari sistem operasi sendiri, sebenarnya banyak banget sekali fungsi dari sistem operasi. Tapi yang aku akan jabarkan kali ini adalah 7 fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Nah, ini termasuk adalah fungsi utama dari sistem operasi, cuy, yaitu menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak ataupun software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Nomor 2 adalah mengatur kerja hardware dan juga software. Ya, sebenarnya kalau ini aku udah bahas di awal sih. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang nomor 3 adalah wadah program atau aplikasi. Semua aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Ya, secara analogi sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak akan berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya. Atau mungkin kita saat ingin meminum air akan susah kalau tidak ada wadah yang menampungnya. Ya, seperti itulah konsep dari sistem operasi. Yang nomor 4 adalah menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkan pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkan dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan-tampilan lainnya yang bisa dibilang mudah dimengerti oleh manusia. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakannya. Yang nomor 5 adalah mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi juga memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Yang nomor 6 adalah mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan pengguna perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang disimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Yang ketujuh adalah mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan oleh user dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengaksesnya atau memiliki kendali atas suatu perangkat komputer. Tujuan sistem operasi.
Sistem operasi umumnya adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi lain pada perangkat komputasi. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat lunak dan juga perangkat lunak komputer. Termasuk diantaranya adalah yang pertama adalah perangkat input seperti keyboard atau mungkin mouse. Yang kedua adalah perangkat keluaran seperti tampilan monitor, printer, dan juga scanner. Yang ketiga adalah perangkat jaringan seperti modem, router, dan juga koneksi jaringan. Dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan seperti drive internal, eksternal, hard disk, flash disk, segala macamnya. Sistem operasi juga menyediakan layanan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan yang efisien dan alokasi memori untuk program aplikasi perangkat lunak tambahan yang diinstal. Dan dilansir dari Homestudio, tujuan dari sistem operasi adalah untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras atau perangkat lunak sehingga perangkat yang tempatinya bisa diatur dan dikendalikan dengan cara yang fleksibel tetapi dapat diprediksi. Yang nomor 4 adalah cara kerja sistem operasi. Ya, bisa dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras ataupun hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi, dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya, sistem operasi adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk diletakkan. Saat ini ada banyak sistem operasi yang terkenal, diantaranya Linux, Windows, macOS, dan lain sebagainya. Yang nomor 5 adalah sasaran sistem operasi. Ya, sasaran sistem operasi sendiri yang harus dicapai oleh suatu sistem operasi yang baik diantaranya ada 3. Yang pertama adalah kenyamanan, bahwa sistem operasi harus memberikan kenyamanan pada user. Yang kedua adalah faktor efisiensi, bahwa sistem operasi harus mampu memberikan waktu yang efisien. Dan nomor 3 adalah pengembangan, bahwa sistem operasi harus mampu memberikan pengembangan atau open resource atau terbuka. Yang nomor 6 adalah komponen sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses. Proses merupakan program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan sumber-sumber daya tertentu seperti CPU, memori, berkas, peralatan input-output, sumber daya, dan masih banyak lagi. Nah, sumber daya tersebut diberikan pada proses ketika proses tersebut atau menyediakan tempat ketika proses itu sedang dijalankan. Sistem operasi sebagai manajemen proses memiliki tanggung jawab sebagai berikut, cuy. Yang pertama adalah membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua adalah menunda dan melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Dan nomor 2 adalah manajemen memori. Memori merupakan unsur utama operasi sebuah sistem komputer modern. Memori utama memiliki peran sebagai tempat penyimpanan data, alamat, dan juga instruksi yang secara cepat dapat diakses atau dibaca oleh prosesor, CPU, peralatan input-output, dan juga program. Sistem operasi sebagai manajer memori utama memiliki tanggung jawab sebagai berikut, cuy, yaitu membuat atau menjaga alur bagian-bagian memori yang sedang digunakan. Yang kedua, menentukan proses mana saja yang harus disisihkan ke dalam memori ketika terdapat ruang kosong. Yang nomor 3 adalah manajemen sistem berkas. Berkas sendiri adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas menampilkan program dan juga data. Berkas juga dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, yaitu direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi juga mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan, misalnya tab dan juga disk. Sistem operasi juga bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan juga direktori. Yang keempat adalah memetakan berkas ke secondary storage. Dan juga yang terakhir adalah kelima, membackup berkas media penyimpanan yang permanen. Yang nomor 4 adalah manajemen sistem input dan juga output. Nah, sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, ataupun menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, seperti CD-ROM ataupun flash disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output yang pertama adalah penyangga atau buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua adalah spooling, melakukan penjadwalan pemakaian. Nomor 3 adalah input-output system supaya lebih efisien. Yang keempat, menyediakan driver agar dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Nomor 5 adalah manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil, cuy. Untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder sendiri adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan juga jadwal penyimpanan.
Nomor 6 adalah manajemen sistem proteksi. Apabila suatu komputer memiliki banyak pengguna dan mengizinkan banyak proses berjalan bersamaan, maka proses-proses yang berbeda perlu diproteksi dari aktivitas-aktivitas yang lain. Proteksi sendiri merupakan suatu cara untuk mengawasi atau mengatur akses program-program, proses-proses, atau para pengguna dari sumber daya yang telah dibatasi oleh sistem komputer. Proteksi sendiri dapat meningkatkan kemampuan melacak kesalahan ataupun error antara komponen dengan subsistem. Proteksi juga membatasi atau mengendalikan pengguna yang berizin atau tidak berizin untuk mengakses sistem komputer, seperti antara pengguna tamu dan juga administrator. Yang nomor 7 adalah manajemen jaringan. Dimisalkan pada suatu sistem jaringan terdistribusi sistem adalah suatu sistem yang memiliki banyak prosesor yang tidak berbagi memori atau peripheral device. Setiap prosesor memiliki memori tersendiri. Komunikasi antara prosesor dilakukan melalui bus-bus atau konektivitas jaringan. Jaringan juga dapat digunakan sebagai media pengaksesan file atau interface device driver. Contohnya adalah metode information sharing pada internet. Nomor 8 adalah command interpreter system. Perintah dalam sistem operasi diberikan oleh pernyataan kendali control statement. Program yang membaca dan menerjemahkan control statement disebut dengan control card atau interpreter atau command line interpreter. Contoh dari sistem penerjemahan perintah adalah bagaimana sistem operasi ketika menerjemahkan perilaku mouse ketika melakukan proses klik, drag, drop, dan lain-lain. Bagaimana sistem operasi dalam menerjemahkan perintah yang diketikkan dan diakhiri dengan menekan enter untuk menandakan bahwa perintah tersebut telah lengkap dan siap untuk dijalankan. Nomor 7 adalah jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis dari sistem operasi sendiri berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Bad OS. Bad OS sendiri merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang nomor 2 adalah Distributed OS. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan pada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Nomor 3 adalah Mobile OS. Yang ketiga merupakan operasi sistem yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Seperti tahu Android ataupun iOS, tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Nomor 4 adalah Multitasking atau Time Sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Nomor 5 adalah Network OS. Dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Nomor 6 adalah Real Time OS. Fungsi yang terakhir adalah Real Time OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Dan nomor 8 adalah inti dari video ini, yaitu sejarah perkembangan sistem operasi. Dari mulai generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan coy. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nomor kedua adalah generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah VMS atau memiliki kepanjangan Fortran Monitoring System dan juga IPSYS. Jadi generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Nomor 3 adalah generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, yaitu melayani banyak program sekaligus. Nomor 4 adalah generasi keempat, yaitu pasca 1980-an. Pada waktu ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Dan generasi terakhir adalah generasi kelima, pasca 2001 sampai saat ini coy. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih dalam perjalanan. Contohnya imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya
Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Oddness. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan pencapaian dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuannya juga untuk menerjemahkan bahasa asing sekarang menjadi mungkin. Fasilitas ini tampaknya sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Nomor 9 adalah contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah sistem Microsoft Windows. Antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment versi 1 hingga versi ketiga, Windows 9X, Windows NT, Windows NT4, Windows 2000, Windows XP, dan sebenarnya masih banyak lagi. Hingga saat ini Windows terakhir yaitu Windows 11. Nomor 2 adalah sistem Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SKO Unix, keluarga BSD, GNU Linux, ZOS, MaxOS yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin atau GNU atau Hur. Nomor 3 adalah sistem MaxOS, sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut dengan Mac atau Macintosh. Oke guys, terima kasih buat semua yang bersedia nonton video ini sampai akhir. Bukan semua yang masih bingung dan ingin bertanya atau karena ingin memberikan saran, kalian komen aja di bawah. Nanti akan kita diskusikan secara bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat buat semua. Sekian dari gue, Zakarian Abidin, and see you in the next time.